Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4355, 4346, 4357. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari pohon ini. Tidak hanya dapat memancarkan energi abadi, tetapi juga dapat secara aktif menyerang manusia. Pohon ini memancarkan serangkaian bilah pisau spiritual, tetapi Dev hanya menghindar dan membiarkan bilah spiritual itu mengenainya, dan bilah itu tidak menyebabkan bahaya sama sekali. Dev meraih sebatang dahan pohon, lalu mencabutnya dengan paksa. Pohon itu dicabut langsung dari celah batu. Saat dicabut, pohon itu meronta, seolah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Dev. Aneh sekali, pohon ini memiliki kesadaran. Dev meraih pohon itu dan berkata dengan heran, "Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Kenapa pohon ini seperti hidup?" Su Qingxiu juga sangat terkejut. "Abaikan saja sekarang. Orang-orang itu akan kabur. Lebih baik kejar mereka dulu." Dev membawa Su Qingxiu bersamanya dan mulai mengejar ketiga kultivator iblis itu. Selama periode ini, Dev mencoba memasukkan pohon itu ke dalam cincin penyimpanan beberapa kali, tetapi selalu gagal. Semua tahu, cincin penyimpanan Dev memang tidak bisa menampung manusia, tapi bisa menampung benda lain. Seperti pohon suci ini, seharusnya tidak ada masalah, tapi kali ini Dev mencoba beberapa kali dan gagal. Dev berhenti peduli, meraih pohon itu, dan mulai mengejar ketiga kultivator iblis dengan cepat. Tapi begitu mereka mengejar mereka dalam jarak yang cukup dekat, Dev mengerutkan kening karena dia merasa banyak aura mendekati mereka dari jauh di dalam kehampaan. Dan ada lebih dari selusin orang, termasuk beberapa di alam Mahayana. Ini seharusnya adalah bala bantuan yang dibawa oleh tiga kultivator iblis. Bukankah wilayah timur sangat gersang dan para kultivator tidak terlalu kuat? Mengapa begitu banyak kultivator dalam skala besar tiba-tiba datang ke sini? Dev tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, ekspresi Su Qingxiu juga sedikit berubah, dan dia merasakan aura banyak pria kuat, dan buru-buru berkata kepada Dev, "Celaka, kemungkinan ini adalah bala bantuan dari kultivator iblis yang telah tiba, dan jumlah mereka ada banyak mereka. Akan beresiko jika mengejar mereka. Ayo pergi." Dev mengangguk, lalu membawa Su Qingxiu dan lari ke arah lain. Yang harus dia lakukan hanyalah meninggalkan kawasan Laut Mati. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, terjadi fluktuasi dalam kehampaan, dan seorang pria berjubah berwarna darah muncul. Di belakangnya ada banyak kultivator, beberapa di antaranya adalah alam Mahayana tingkat pertama. Jika Dev tidak pergi, dia akan terkejut ketika melihat pria berjubah berdarah, karena orang tersebut adalah Ningxi yang mengambil batu iblis dan melarikan diri. Dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dan kekuatannya telah ditingkatkan ke alam Mahayana tingkat kedua. Harus dikatakan bahwa Ningxi ini bisa dianggap sebagai jenius. Ketika kultivator berpakaian hijau melihat kemunculan tiba-tiba pria itu, dia langsung sangat gembira. Dia segera pergi menyambutnya dan berkata, "Tuan Ning, aku tidak menyangka kamu akan datang membawa orang-orang ke sini secara langsung." Ningxi memandangi lengan kultivator berbaju hijau yang patah, sedikit mengernyit dan berkata, "Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil." Wajah Ningxi penuh amarah, yang membuat takut kultivator berbaju hijau. "Tuan Ning, jika hanya Su Qingxiu saja, kami pasti sudah menangkapnya sejak lama, dan kami akan mendapatkan buku rahasianya. Sayang sekali Dev muncul di tengah jalan. Orang ini sepertinya tidak berada pada level tinggi, tapi kekuatannya tidak lemah dan memiliki baju besi yang berharga. Dia benar-benar membuat kita sangat menderita." Kultivator berbaju hijau menjelaskan dengan cermat. "Dev." Ningxi sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. "Hahaha, kami benar-benar bertemu musuh di jalan sempit. Orang ini sebenarnya pergi ke wilayah timur. Aku sebelumnya khawatir akan sulit untuk menemukannya." "Tuan Ning, apakah kamu kenal dengan Dev itu? Orang itu yang diperintahkan oleh pemimpin aliansi untuk diburu dengan hadiah sumber daya 100 tahun. Jika kita bisa menangkap Dev, kita bisa menemui pemimpin aliansi untuk menerima hadiah 100 tahun. Kultivator berkaju hijau buru-buru berkata, "Kami tidak hanya mengenal satu sama lain, kami juga merupakan kenalan lama. Bagiku, Dev jauh lebih penting daripada hadiah 100 tahun. Lalu di mana Dev dan yang lainnya sekarang?" Ningxi bertanya. Kultivator berbaju hijau menunjuk ke pulau di kejauhan dan berkata, "Di sekitar pulau itu." Saat kultivator berbaju hijau selesai berbicara, seluruh tubuh Ningxi langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pulau. Yang lain melihat ini dan mengejarnya dari dekat.
Tetapi ketika Ningzi tiba di pulau itu, dia tidak menemukan jejak Dev, jadi dia membuat segel dengan tangannya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul dengan liar menuju posisinya. Terlihat darah di sekitar tangan Ningzi, berputar terus-menerus. Akhirnya, darah itu terus menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi wajah manusia yang besar. Wajah orang ini sangat aneh. Mulutnya menempati setengah ruangan, tetapi hanya ada satu mata di dahinya. Kelihatannya sangat menakutkan. Mata di dahi wajah manusia berkedip terus-menerus, dan kemudian seberkas cahaya diproyeksikan ke dalam kehampaan. Dalam cahaya itu, sosok Dev dan Su Qingxiu perlahan muncul. Dan saat dia melihat sosok Dev, mata Ningzi menunjukkan kegembiraan. "Dev, akhirnya aku berkesempatan bertemu denganmu." Ningzi memiliki senyum sinis di wajahnya. Dev, yang sedang melarikan diri bersama Su Qingxiu, tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Bahkan tindakannya sepertinya terpengaruh dan melambat. "Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa ada yang memata-matai kita?" Dev mengerutkan kening dan berkata, "Aku merasakan hal yang sama, aku selalu merasa tidak nyaman," kata Su Qingxiu. "Ini adalah wajah hantu menjelajahi langit. Ini seseorang yang sedang memata-matai lokasimu. Kurasa mereka akan segera menemukanmu," kata Raja Iblis Awan Merah. Saat Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, wajah aneh yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Dev dan yang lainnya. Wajah aneh ini setinggi manusia, dengan satu mata di dahinya berkedip terus-menerus. "Dev, aku akhirnya menemukanmu. Dendam di antara kita berdua harus diselesaikan." Saat ini, mulut besar di wajah hantu itu terbuka dan tertutup, dan suara Ningzi keluar. "Ningzi." Dev tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Ningzi itu benar-benar akan datang ke wilayah timur, dan dia sepertinya telah pulih. "Apa ini?" Su Qingxiu tampak panik, dengan keringat dingin di dahinya. Dia tidak tahu apa itu seringai yang tiba-tiba. Dan dari belakang seringai itu, dia dapat dengan jelas merasakan lebih dari selusin napas mendekat dengan cepat. "Jangan khawatir, kita harus mempercepat, kalau tidak kita akan mendapat masalah." Dev tidak tahu level apa yang telah dicapai Ningzi saat ini, tapi itu pasti tidak terlalu rendah. Bakat orang ini juga sangat bagus, dan dia juga orang kuat kecil yang tak terkalahkan. Namun, di bawah pengawasan wajah aneh itu, Dev dan Su Qingxiu, mereka berdua tidak bisa bersembunyi sama sekali, dan mereka tidak bisa bergerak lebih cepat. Wajah aneh itu sepertinya memiliki semacam gravitasi, menarik Dev dan Su Qingxiu dengan kuat. "Aku punya manik migrasi yang bisa membawa kita keluar dari area ini secara instan. Tapi kemanapun kita dibawa adalah acak dan aku tidak punya cara untuk mengendalikannya." Pada saat ini, Su Qingxiu mengeluarkan sebuah bola. Ada kabut biru samar di dalam bola itu. "Oke, selama kita meninggalkan area pengawasan ini, kita punya cara untuk melarikan diri. Gunakanlah dengan cepat," kata Dev. Su Qingxiu memegang manik migrasi itu, wajahnya penuh kusut. Bagaimanapun, manik migrasi ini sangat berharga, dan dia hanya punya satu. Jika digunakan, itu akan hilang sama sekali. Tapi ketika dia memikirkannya, jika mereka tidak menggunakannya, mereka semua mungkin tertangkap dan mungkin mati di sini. Kemudian Su Qingxiu mengertakkan gigi dan menghancurkan manik migrasi sekuat tenaga. Saat asap biru membubung, Dev dan Su Qingxiu merasakan aura cahaya mengelilingi mereka. Kemudian waktu dan ruang berjalan di depan matanya, dan dia menghilang dalam sekejap. Dev mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, ingin melihat kemana manik migrasi ini akan membawa mereka. Tapi semua yang mengenai matanya hanyalah cahaya putih yang lewat dengan cepat, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dev dapat dengan jelas merasakan tubuhnya ditarik ke depan oleh suatu kekuatan. Ketika Ningzi dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa Dev telah menghilang. Ningzi sekali lagi menggunakan mata pada wajah aneh itu untuk mengetahui lokasi Dev dan yang lainnya, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Sial, mereka berdua telah kabur. Teknik macam apa ini yang bisa membuat dua orang menghilang begitu saja? Sepertinya itu adalah manik migrasi yang digunakan oleh Su Qingxiu. Aku ingat Sekte Seribu Pedang memiliki benda ini. Manik migrasi itu tak ternilai harganya, tapi Su Qingxiu bersedia menggunakannya. Saat kami mengepungnya, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan manik migrasi. Itu karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Jika dia mengeluarkan manik migrasi, kita pasti sudah merampasnya sejak lama. Beberapa kultivator iblis berkata dengan enggan. Ningzi melihat sekeliling dengan wajah dingin, dan dengan lambaian tangannya, wajah aneh itu menghilang. Kemudian Ningzi mengeluarkan kompas yang sangat kecil, menggigit jarinya, dan menaruh setetes darah pada kompas tersebut. Kompas langsung memancarkan cahaya merah. Ningzi menutup matanya sedikit dan terdiam. Saat ini, Dev dan Su Qingxiu tidak tahu seberapa jauh mereka berteleportasi. Ketika mereka melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh lautan luas dan tidak ada tempat untuk berpijak.
Ini, tempat macam apa ini? Jangan pergi ke pedalaman laut mati. Jika kita tidak dapat menemukan pulau, bukankah kita sedang dikutuk? Ketika Su Qingxiu melihat ini, dia berkata dengan panik. Tanpa tempat tinggal berpijak, mereka hanya mengandalkan kekuatan spiritual dalam tubuh untuk terbang. Mereka takut akan jatuh ke laut mati jika tidak dapat menemukan daratan. Terlebih lagi, baik Dev maupun Su Qingxiu telah melalui pertarungan yang menghabiskan banyak energi, sehingga mereka tidak memiliki cukup energi untuk terbang di udara. Mari kita manfaatkan waktu untuk pulih terlebih dahulu. Hanya setelah pemulihan kita dapat menemukan daratan lebih cepat. Dev berkata pada Su Qingxiu, tidak ada tempat tinggal di sini. Kalau terus dikonsumsi seperti ini, aku khawatir akan jatuh ke laut mati sebelum bisa pulih. Su Qingxiu berkata dengan ekspresi terdiam. Karena tidak ada tempat tinggal, ayo kita ke dasar laut untuk memulihkan diri. Dengan begitu kita terhindar dari perburuan. Mereka pasti tidak akan mengira kita akan berada di dasar laut, kata Dev. Berhentilah membuat masalah. Tidak ada yang bisa memasuki laut mati. Pernahkah kamu melihat bahwa orang yang jatuh ke laut mati berubah menjadi tulang? Separuh. Wajahku terbakar seperti sekarang karena aku tidak sengaja menyentuh laut mati. Aku tidak akan pernah mendekati laut lagi. Su Qingxiu menyentuh separuh wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jangan khawatir, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Kamu lupa kalau sebelumnya aku keluar dari dalam tanah. Aku sudah lama berada di dasar laut. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih Su Qingxiu dan langsung bergegas ke laut. Ketika Su Qingxiu melihat ini, dia terkejut dan mulai meronta secara naluriah, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Biur, kedua orang itu jatuh ke laut mati. Su Qingxiu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia segera menemukan bahwa tubuhnya berada di laut mati dan dia tidak merasakan gelombang panas sedikit pun, tapi sedikit dingin, yang sangat nyaman. Ini, apa yang terjadi? Su Qingxiu bertanya dengan heran. Dev tersenyum tipis, sudah kubilang, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Dev tidak hanya memiliki elemen api, tetapi dia juga memiliki api khusus yang disebut api es terdingin. Selama dia mengeluarkan sedikit aura api es terdingin, gelombang panas di sekitarnya akan hilang. Bersambung.